Cuma ketika saya kenal sama orang-orang baik ini di sekitar saya, terus support dari teman-teman juga, sahabat-sahabat saya, wah benar-benar berubah Mas, berubah drastis. Hidup saya ngerasa diatur, ditata sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi bersama saya Daud Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita kedatangan seorang narasumber yang bernama Mas Ray. Iya betul. Ray, nama lengkap apa nih? Nama lengkapnya Martin Railer Watumlawar. Oke, ini nama dulu ya? Nama dulu, nama sekarang jadi Umar Ray Ahmad. Nah, beliau ini juga orang yang hijrah ya dari agama. Betul, Mas. Agama dulu apa? Kristen ya. Iya betul. Sekarang menjadi seorang Muslim. Nah, kita akan tanya-tanya kepada narasumber kita kali ini, Mas Ray, bagaimana kisah hijrahnya, yang insya Allah bisa kita ambil inspirasinya kita bersama untuk kita memperkuat iman kita dalam Islam, insya Allah. Tapi sebelum ke Mas Ray, alangkah baiknya bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe, kemudian like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Baik, langsung ke Mas Ray. Mas Ray tadi, ulang lagi. Namanya kalau dulu apa ya? Dulu Martin Railer Watumlawar, Mas. Martin Railer ya. Watumlawar. Oh, itu Ambon ya? Itu Ambon, betul. Keluarga Ambon juga, Pak? Keluarga Ambon semua. Ambon juga. Nah, sekarang nama Islamnya sekarang? Jadi Umar Ray Ahmad Watumlawar. Wais, Masya Allah. Umar ya? Iya, Umar. Sosok yang sangat kuat itu, Mas. Betul, Masya Mas. Allah ya, Umar. Nah, Mas Ray ini kegiatan sekarang sehari-hari apa nih? Kegiatan sehari-hari cuma main bola aja sih. Main bola ya? Main bola. Wah, Masya Latihan Allah. main bola gitu. Main bola ya? Iya. Udah beberapa tim yang bisa Mas Ray masuk tuh? Udah banyak, Mas. Banyak ya? Banyak. Mungkin yang paling Mas Ray ingat? Yang paling saya ingat di Surabaya. Oh, Di Surabaya Persib 19, terus sempat di Persib Jember, Persingangawi. Wih, Masya Allah. Masya Allah, keren banget. Lihat ya, mohon maaf wajahnya mirip Neymar itu ya, Masya Allah. Baik, Mas Ray, kalau boleh tahu agama yang dulu Kristen ya kan? Betul. Kan tadi Kristen ya. Sebenarnya sebelumnya Mas Ray ini pernah aktif ke di Kristen pada saat itu? Kalau dulu di Kristen dari kecil, orang tua sempat nyuruh gitu ya ke sekolah minggu dulu, kan sekolah minggu. Cuma mau enggak gitu. Mau enggak. Karena juga sempat dilempar ke nenek juga, tinggal sama nenek dulu kecil kan. Gitu. Artinya belum terlalu kental ya? Belum terlalu kental. Oke. Nah, saya ingin bertanya nih, alasan terbesar mengapa meninggalkan agama Kristen, Mas Ray? Alasannya, saya selama jadi orang Kristen dulu itu nggak pernah mendapatkan kenyamanan ya, Mas. Nggak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan juga. Gitu. Tapi setelah saya sedikit belajar, nenek saya kan Islam, mama dulu Islam, tapi semenjak nikah sama papa pindah ke Kristen. Begitu. Nenek sering ngajak ke kajian-kajian. Oh gitu, sering diajak ya waktu kecil ya? Dulu waktu nenek masih ada, sekarang udah almarhum. Sering diajak kajian, terus kakak sering ngajarin sholat juga. Kata saya merasa ketenangan, mendapatkan ketenangan di situ. Nah akhirnya udah terbiasa tuh, Mas. Terbiasa ya. Jadi kalau hari Minggu tuh orang tua maunya gereja. Oke, saya jalani. Walaupun dibilang terpaksa, ya gimana ya, namanya ngikut orang tua. Tapi sholat tetap jalan juga. Bisa dibilang belum konsisten pada saat itu ya? Konsisten, betul. Karena masih ngikut orang tua. Nah, ketika pas konsistennya di saat bagaimana tuh, Mas? Saya mengambil keputusan yang mana waktu itu orang tua bilang kalau udah bisa cari uang sendiri, bisa mengambil keputusan, boleh. Akhirnya saya 2015 itu memutuskan buat ngerantau. Ngerantau ke daerah Jawa Timur. Untuk seleksi ke Sidoarjo.
di Sidoarjo. Nah setelah itu udah saya memberanikan diri, udah bisa dalam artian kata udah tahu nih di kehidupan saya kayak gimana. Saya kenal sama salah satu teman saya orang Jember. Saya bilang, Mas saya mau pindah ke Islam. Saya langsung pindah hari itu. Oke. Tapi hanya pindah-pindah aja pada saat itu. Aja. Karena saya ngerasa tenang aja gitu. Tenang aja ya. Iya, tenang. Oke. Nah, di Jawa Timur, kabarnya Mas tadi kan sempat cerita juga ya, Mas Ray sempat mengalami hal-hal yang buruk ya dalam tanda kutip ya. Betul, nah, Mas. itu bisa gimana tuh? Sampai mohon maaf ya Mas Ray, sampai bisa buat tato seperti ini. Jadi cerita tato saya ini dulu kejadiannya yang mana saya training camp ya selama 3 tahun di salah satu tim di sepak bola di Jember sama di Jawa Timur lah. Oke. Jadi semenjak saya training camp itu sekitar 2 tahun, 2 tahunan lah, 2 tahun saya training camp. 1 bulan semenjak mau menuju tekan kontrak, saya dipulangin Mas. Oh gitu. Saya dipulangin, saya kecewa lah. Udah 2 tahun saya berjuang buat tim itu, 1 bulan saya mau tekan kontrak, saya dipulangin. Frustasi saya. Oke. Saya lari ke Jember, udah saya tato. Oh iya. Di fase-fase itu Islam nggak terpikir sama sekali ya? Ya? Nggak terpikir sama sekali, nggak terpikir sama sekali waktu itu. Aduh, pokoknya kecewa sekali saya pada waktu itu. Ya. Kecewa banget. Udah gitu, gini Mas, saya nggak ada yang bimbing juga kan, Oh, nggak iya. ada yang bina gitu loh. Gitu. Nah, ketika dapat Islam, yang katanya kabarnya kan 2 kali mualaf ya. Betul, 2 kali mualaf. Saking dimana fase itu sangat berat ya, saking Betul, frustasi dan seterusnya. Nah itu gimana tuh ceritanya bisa sadat 2 kali? Jadi saya ketemu sama salah satu orang baik, namanya Pak Martin, Baik. sama Om Iwan. Itu Pak Martin itu, saya bisa kenal Pak Martin karena Om Iwan. Om Iwan itu pelatih saya Oke. sepak bola di Cilengsi. Dikenalin sama Pak Martin. Terus kalau memang kata Pak Martin, kamu mau sungguh-sungguh di Islam, kamu harus benar-benar hijrah gitu loh. Kamu udah ada, waktu kamu mualaf ada sertifikat gak? Gak ada, kata saya. Oh, kamu harus ada sertifikat biar mengurus data-data kamu tuh gampang nantinya gitu loh. Biar sungguh-sungguh lah katanya. Terus kira ya udah, saya bilang, iya Pak, saya mau Pak, kata saya. Udah, kamu ikut saya ke Masjid Darussalam. Dikenalin lah di sana sama Bunda Yeni sama Bunda Amoy. Begitu akhirnya dikenalin, sudah atur waktu hari Jumat 2 bulan yang lalu itu saya baca 2 kalimat syahadat lagi. Oh, jadi 2 kali ya? Betul, 2 kali. Berarti yang, mohon maaf, yang awal syahadat itu ketika 2015 itu nggak ada? Jadi nggak, itu perjalanannya panjang Mas. Oke. Dari 2015 ke 2017 dan 2017 itu baru saya benar-benar serius. baru benar-benar mualaf pertama kali. Itu feel-nya nggak dapat berarti ya? Dapet. Nah, gimana? Kok bisa nggak dapat pada saat itu? Karena nggak ada yang bimbing, nggak ada yang bina. Nggak ada yang bina Nggak ya? ada, cuma teman sholat. Oh, ikut-ikutan aja lah intinya ikut-ikutan gitu ya? aja. Temen belajar ngaji, saya sempat belajar ngaji cuma sampai cross 1 aja Mas. Karena nggak ada yang bina, benar-benar nggak ada yang bina. Terus sampai akhirnya ketemu sama Pak Martin bina alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang ya, Masya sama Bunda Allah. Yeni, Bunda Amoy juga, Om Iwan. Sekarang perbedaan antara dulu dan sekarang, nah kalau sekarang gimana tuh? Aduh, beda banget Mas. Nah, gimana? Beda banget. Dulu waktu saya masih di Kristen terus sempat mualaf yang pertama kali itu benar-benar apa mau saya. Bener, saya mau kayak gimana ya terserah saya. Terserah sampai pada akhirnya ketemu sama Pak Martin, Bunda Yeni, terus Bunda Amoy. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Di Islam ini ada aturan-aturan yang mesti dilakukan dan tidak dilakukan. Begitu akhirnya saya mulai paham Mas. Saya mulai paham. Oh, jadi nggak cuma ngaji, nggak cuma sholat aja. Ternyata banyak ya, harus Banyak Mas, dipelajari. banyak banget. Banyak banget. Nah, Mas Ray, sorry, saya mau nanya lagi nih. Kira-kira Mas Ray merasa puas nggak secara akal di dalam Islam? Kan Mas Ray juga mungkin nggak puas ya terhadap agama yang dulu ya. Nah, bagaimana tuh kalau saya sangat puas Mas, sangat puas dalam artian kata. Dulu di agama saya dan saya pun merasakan sekali gimana saya sembrono ya, kalau orang Jawa bilang sembrono itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu merasakan banget. Cuma ketika saya kenal sama orang-orang baik ini di sekitar saya, terus support dari teman-teman juga, sahabat-sahabat saya,
wah benar-benar berubah mas, berubah drastis. Hidup saya ngerasa diatur, ditata sama Allah. Wow, begitu. Masya Allah. Nggak diatur oleh manusia ya. Betul, itu kenapa alasan saya menjadi apa ya, ngerasa saya tidak mau apa sih namanya, mengharapkan makhluk lagi gitu loh. Lebih banyak mau bergantung sama Allah aja. Kalau masih ngeyel, saya jujur aja mas, saya pernah juga ya, apa ya, karena saya tahu sebenarnya saya waktu saya mualaf kedua ini saya harus mempersiapkan nama. Harus mempersiapkan nama tuh. Saya dapat nama Umar itu dari sahabat saya sendiri, Adit namanya. Terus di kedua itu saya dapat nama Ahmad dari Pak Martin, dari Pak Martin. Nah saya cari tahu tuh mas, nama Umar ini siapa sih? Saya belajar banyak soal Umar. Oh ternyata dia singanya Allah pada zaman dulu itu kan. Wah kata saya ngelihat ketegasannya Umar dalam membela Islam. Sampai pada akhirnya gini mas, saya pernah jadi waktu selesai kan, kalau nggak salah saya cari tahu soal Umar ini dari bangsa Quraisy ya mas. Iya betul. Nah, ketika dia kenal sama Nabi Muhammad, dia mualaf, dia tahu nih kebenaran soal Islam. Itu dengan sekejap ya mas, dia sampai bilang yang tadinya dia dari kaum Quraisy, dia kenal Nabi Muhammad, dia mau memerangi kaum Quraisy pada saat itu. Dan itu kejadian di kehidupan saya mas. Bahwa manusia memang nggak luput daripada ya tadi musibah tadi ya. Allah kan mengatakan dengan dalam Al-Quran, kalau saya nggak keliru, ada tuh ayat-ayat yang mengatakan Allah, kalau kamu merasa diri kamu beriman, berarti kamu harus siap diuji. Gitu. Ya, Masya Allah ya. Saya percaya mas sama salah satu ayat yang mana yang menjadi pegangan saya selama ini, itu dari saya tahu itu semenjak saya mualaf. Saya banyak dengar kajian-kajian, terus dengar yang mana surat itu di surat Quran At-Talaq ayat 2-3. Kuncinya itu cuma beriman, bertakwa, dan bertawakal sama Allah. Masya Allah. Makanya maka Allah akan memberikan kita jalan keluar, rizki dari arah yang tak diduga-duga, dan mencukupinya. Nah itu yang menjadi pegangan saya mas. Makanya sampai detik ini saya nggak mau ibaratnya ya bertentangan gitu loh sama keluarga sendiri. Ibaratnya saya ya udah saya pasrah aja sama Allah. Karena kalau saya menanggapi ya atau ini ke orang tua saya, nggak akan selesai masalah saya. Lebih baik saya pasrahkan ke Allah. Allah bakal ngasih kita jalan keluar. Betul ya, insya Allah ya. Itu, iya. Masya Allah. Saya percaya sekali mas. Baik, mas, kalau misalnya andaikan orang tua mas Ray nonton nih, apa yang pengen mas sampaikan? Misalnya? Saya cuma mau karena ada omongan dari orang tua nggak ikhlas. Kalau saya ini mualaf, saya minta tolong sekali kepada mama sama papa itu, tolong ikhlasin saya, karena memang saya butuh ridhonya orang tua. Biar gimana pun saya butuh ridhonya orang tua, tolong ridhoin saya. Supaya saya nih ibaratnya benar-benar dapat support loh mas dari keluarga. Butuh sebenarnya support, tapi karena saya tahu orang tua saya berbeda sama saya, ya udahlah saya jalani aja. Saya butuh sebenarnya support dari orang tua. Gak usah lagi keras-keras lah gitu. Saya mau orang tua saya mengikhlaskan saya berada di jalan Allah gitu mas. Manggilnya apa biasanya? Mama sama papa. Mama sama papa ya. Iya. Baik, Mas Ray, pernah nggak dulu ataupun sekarang ada yang ngajak-ngajak murtad gitu? Alhamdulillah kalau untuk saat ini nggak ada mas. Kalau dulu sempat mikir? Dulu alhamdulillah nggak ada. Saya memberanikan diri merantau itu untuk mualaf mas. Jadi supaya saya jauh dari keluarga, saya punya kesempatan untuk mencari tahu tentang kebenaran Islam lah. Berarti nggak pernah berdebat atau sama saudara teman? Nggak pernah. Gitu. Baik Mas Ray. Nah, awal-awal ketika kan Mas Ray kan udah belajar Islam secara dalam nih. Iya betul. Ada nggak hal yang sulit ketika Mas Ray jalan ini? Kalau saya pribadi kan ketika saya mualaf nih, ada sih salah satu kewajiban yang mungkin bagi saya dulu ya, itu berat, misalnya kayak bangun subuh. Nah, saya berbicara soal itu mas, awal-awal iya mas, memang berat gitu rasanya. Tapi alhamdulillah mas, saya punya satu masalah besar kemarin semenjak saya mualaf ini, saya dikenali sama Pak Martin itu saya bersyukur banget. Kuncinya itu saya pegang ayat itu yang mana saya itu harus mengambil cintanya Allah, jangan mengambil cintanya makhluk. Nah akhirnya saya punya challenge mas kemarin tuh, selama 40 hari itu saya nggak mau meninggalkan sholat.
Dalam arti kata saya 5 waktunya itu harus di masjid. Dan saya jalani Mas selama 40 hari. Di hari ke-41 itu masalah itu selesai Mas. Alhamdulillahnya. Masya Allah. Itu yang menjadi pegangan saya kemarin tuh. Yang pertama itu di Quran surat At-Talaq. Terus sama challenge saya kemarin 40 hari. Dan Alhamdulillah Mas, setelah challenge itu menjadi kebiasaan saya. Jadi setelah masalah saya selesai dan kebiasaan itu berjalan terus, kayak sholat 5 waktu di masjid, terus jalanin sunnah. Sebelum saya sholat itu saya mandi dulu. Itu saya ngerasa wah percaya, udah semakin yakin lah sama Allah. Iya. Semakin yakin banget. Artinya memang sebenarnya nggak ada yang sulit ya. Gak ada yang sulit. Ketika kita percaya sama Allah, kita apa namanya pasrah diri sama Allah, mengandalkan Allah, terus bergantung sama Allah, itu gampang banget bagi Allah. Iya sih. Berarti orang-orang yang sekarang kayak ngerasa sulit, berarti mereka kayak belum yakin. Nah ya? itu yang gitu Mas. Dia kurang, dalam arti kata dia belum bisa dikatakan orang beriman, orang percaya sama Allah. Iya. Dan kalau kita udah percaya sama Allah, saya yakin banget, yakinnya. Mau masalah sebesar apapun, gak ada yang lebih besar daripada Allah. Betul, Masya Betul Allah, banget. Masya Allah. Itu saya yakin banget Mas. Iya, Masya Allah ya. Luar biasa sekali, Masya Allah, Masya Allah. Mas Ray, tentang ini Islam kafah, bagaimana menurut Mas Ray? Islam kafah ya berarti saya Pernah dengar ya? harus bersungguh-sungguh, nggak kayak dulu waktu saya jadi orang Muslim yang pertama itu. Karena gini Mas, saya merasakan ketenangan itu ketika sholat. Jadi saya taunya di Islam itu hanya sholat. Tapi semenjak saya kenal sama Darussalam ya, Masjid Darussalam itu nggak bisa seperti itu. Saya harus sungguh-sungguh. Termasuk dalam pembinaan saya. Saya kemarin itu mengikuti pembinaan Mas, cuma karena PPKM saya harus dipulangkan. Di Darussalam juga nggak bisa kan, jadi ngajinya gitu loh, semua diatur lah pokoknya Mas, nggak bisa sembarangan gitu, nggak bisa sembarangan. Saya senang sekali gitu loh, karena memang hidup saya diatur gitu loh, diatur sama Allah, dijembataninya oleh makhluknya Allah gitu loh, oleh Pak Martin mungkin, Om Iwan dan Bunda Yeni, Bunda Masya Allah. Artinya memang seluruh perintah dari Allah itu memang harus kemudian dijalani. Iya, harus dijalani. Harus dijalani. Bisa. Baik itu mau kita senang maupun nggak senang. Nggak bisa ya, Mas, gitu ya. karena gimana ya? Menurut saya Allah itu benar, nggak pernah dia salah. Dan mereka kata di dalam ayat-ayat Al-Quran pun saya yakin itu semua benar Mas. Kalau mungkin dulu saya beranggapan diri saya ini benar, waduh berarti saya salah banget Mas. Salah banget Mas. Oke. Baik pun itu juga mungkin yang Allah larang mungkin ya. Iya betul. Itu harus kita itu. Dulu saya nggak bisa, gimana ya mau berbicara ini? Saya nggak mau loh Mas, apa yang menjadi kebiasaan saya itu dilarang. Nggak bisa saya Mas. Dulu ya? Nggak bisa, saya maunya pokoknya itu hidup saya ini apa kata saya. Oke. Tapi semenjak saya kenal sama Islam, mau nggak bisa seperti itu. Oh iya, ada controller ya. Iyalah, ada rules lah ibaratnya. Iya. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk ya udah saya tinggalin. Saya nggak mau setengah-setengah nih Mas. Iya, mau setengah-setengah. Saya menjadi orang Muslim, saya cinta sama Allah itu nggak bisa setengah-setengah. Harus seluruhnya beraturan semua. Semuanya. Akhirnya saya tinggalkan semua masa lalu saya, termasuk dari yang berantem. Dulu susah Mas, susah banget nih saya meninggalkan berantem ini, susah banget. Karena udah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan saya gitu loh Mas. Banyak lah pokoknya masalah-masalah, entah yang dibuat sendiri, entah yang apa ya dipancing oleh orang lain gitu loh. Banyak pokoknya, sampai pada akhirnya saya tinggalkan juga Mas. Saya tinggalkan terus pendukung Mas. Masya Allah. Artinya tadi Mas Ray sempat bilang ya bahwa menjadi seorang Muslim itu yang nggak boleh setengah-setengah ya Mas. Nggak boleh Mas. Nggak boleh. Harus benar-benar kafah. Betul, harus benar-benar seluruhnya. Betul. Dan apa ya, nggak boleh yang diambil yang ini terus dibuang yang ini itu gitu kan. Betul, nggak boleh Mas. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Karena saya belajar juga Mas, banyak pokoknya di ajaran-ajaran Islam tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah itu yang saya ambil Mas, terutama soal hijrah itu, waduh, nggak bisa setengah-setengah. Iya. Ada satu yang menjadi inspirasi saya itu hijrahnya salah satu sahabat Rasulullah itu, dia sampai meninggalkan anak, istri dan kekayaannya Mas. Kalau nggak salah. Mus'ab bin Umair. Bukan. Itu Utsman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Itu Mas. Itu dia, saya menjadi inspirasi saya Mas. Iya. Dia sampai rela meninggalkan kekayaannya, istri, anaknya, terus tempatnya dia untuk berhijrah ke Madinah ya Mas, kalau tidak salah. Betul. Ke Madinah. Sampai pada akhirnya di Madinah pun ditawarkan oleh sahabatnya, dikasih istri sahabatnya, dari keempat istrinya itu dikasih yang paling soleh, terus dikasih juga harta, sebagian hartanya, tapi dia menolak
Karena dia tahu nih dia punya keahlian dalam bisnis perdagangan. Iya, Masya Allah. Dia berdagang pun saya melihat dia berdagang nggak perlu modal, Mas. Nggak perlu modal karena dia dikasih kelebihan sama Allah itu yaitu berbisnis ya. Dia menjual apa namanya? Dia menjual dagangan orang, dia mendapatkan hasil dan itu yang menjadi modalnya dia. Dan saya yakin banget, Mas, yakin itu sekayanya dia ya, Mas. Dia meninggalkan kekayaannya, anaknya, istrinya, terus tempat tinggalnya itu demi berhijrah mengejar cintanya Allah, dan terbukti dia lebih kaya dibanding kekayaan-kekayaan dia dulu yang dia tinggalkan. Demi berhijrah jalannya Allah. Saya pun terinspirasi, saya mau seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah, Mas. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Insya Allah, betul. Nggak ada yang mustahil. Mas Ray, kalau misalnya ada pesan-pesan nih untuk seorang yang penasaran sama Islam, apa yang mungkin mereka harus lakukan pertama-tama? Yang melakukan untuk bagi yang penasaran soal Islam ya. Sebenarnya gini, Mas, saya juga sempat penasaran dulu, tapi saya nggak bisa dalam arti kata lingkungan saya ini lingkungan yang nggak benar. Saya harus keluar dari lingkungan itu. Oh, betul. Saya harus keluar dari lingkungan itu. Saya untungnya ya, karena memang Allah udah ngasih jalan juga, ya dikasihlah lingkungan yang baik-baik yang benar-benar dia ini kenal sama Allah, siapa itu Allah itu sangat penting, Mas. Sangat penting. Terus karena kalau sekarang kan untuk apa ya, kalau dulu mau mendengar soal kajian-kajian kan harus datang ke tempat-tempat ibadah gitu, ke masjid. Kalau sekarang kan udah ada media, lebih gampang lagi, Mas, mencari tahu tentang kebenaran-kebenaran Islam itu. Kalau saya sih ya seperti itu, Mas. Lingkungan pengaruh saya ya? Itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Walaupun kata teman-teman ada yang bilang mau bersahabat sama siapa aja, saya bersahabat sama siapa aja, tapi saya tahu takaran sekarang, Mas, gak kayak dulu. Berarti lingkungan berpengaruh banget sekali, Mas. Iya. Kalau misalnya Anda itu pengen penasaran sama Islam, Anda harus keluar dari zona aman. Zona aman yang biar supaya dapat inspirasi baru. Betul banget, Mas. Oke. Nah, Mas Ray, ada satu lagi yang pengen saya tanyakan. Saya lupa. Mas, kan kalau di Islam kan begitu kompleks aturannya ya. Betul. Kita mengetahui bersama, bahkan Mas Ray, Masya Allah, sudah melakukan itu, meninggalkan riba dan seterusnya. Kemudian juga berdakwah kepada siapapun gitu kan ya. Nah, itu kalau di dalam Kristen ada nggak aturan yang seketat ini? Aduh, nggak ada, Mas. Nggak ada. Sangat luar biasa, Masya Allah, yang disampaikan oleh Mas Ray ya. Betul, Mas. Bahwa memang riba itu ya jangan dianggap remeh ya. Karena benar-benar dosa ada kecilnya aja tadi sudah dijelaskan. Seperti menzinai ibu kandung sendiri. Sebaik-baiknya ya tinggalkan saja. Tinggalkan saja, Mas. Dan harus benar-benar sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Setengah-setengah ya. Setengah-setengah, Mas. Iya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat ngaji cerdas nih. Bagi yang sahabat yang masih terlilit riba, kita doakan ya, Mas. Amin, semoga cepat selesai ribanya. Diselesaikan lah. Mas, pesan-pesan bagi muslimin dan muslimat nih, kaum muslimin dan muslimah, apa nih pesan-pesannya nih yang bisa Mas Ray sampaikan? Pesannya itu yang pertama, ketika kita bergantung sama Allah, kita lebih mengutamakan Allah akan mengatur, Allah akan menata hidup kita. Jangan pernah bergantung pada makhluk yang akan mengecewakan kita. Lebih baik kita pasrahkan semua lillahi ta'ala ke Allah, maka Allah akan mengatur hidup kita. Allah tidak akan mengecewakan kita. Pesan-pesan saya terus selanjutnya itu jangan setengah-setengah menjadi orang muslim, harus menjadi Islam yang kafah. Masya Allah, Islam yang kafah ya, Masya Allah, yang benar-benar menerapkan Islam secara menyeluruh. Betul. Baik. Sekarang terakhir banget nih, pertanyaan terakhir. Sekarang kan Mas Ray pengen ada niatan untuk berdakwah nih. Nah, kira-kira kalau target Mas untuk dakwah itu kepada kaum milenial atau siapa kira-kira? Kalau saya sih lebih gini loh, Mas. Saya lebih senang berdakwah. Sempet kemarin itu saya kumpulin sepupu-sepupu saya yang masih menjadi orang Kristen. Saya sempat bercerita, bersaksi lah. Kalau di Islam tuh seperti ini. Dan teman-teman saya pun sepupu saya pun ada 3 orang itu nggak keberatan gitu loh, Mas. Jadi kan dalam arti kata dia mau loh. Jadi ini yang menjadi kesenangan hidup saya itu
semenjak saya kenal sama Masjid Darussalam, saya tahu tentang Islam sesungguhnya, saya bisa sampaikan kepada sepupu-sepupu saya, dan sepupu-sepupu saya pun nggak keberatan untuk menjadi orang Islam. Cuma karena memang dia berada di dalam lingkungan yang dalam arti kata salah, ya. itu, Mas, benar-benar ibaratnya Kristen garis keras lah. Kalau mau bela Islam, jangan lupa ajak saya, Mas. Pasti Mas, saya ajak, Mas. Oke, insya Allah. Baik, pesan-pesan terakhir buat sahabat ngaji cerdas yang nonton nih, apa nih kira-kira nih? Terakhir banget, terakhir. Tetap istiqomah, karena menjaga keistiqomahan itu yang susah, Mas. Oh iya, betul. Menjaga itu lebih baik, lebih susah menjaga. Saya berharap tetap istiqomah dalam menjaga cintanya Allah, menjaga keimanan, ketakwaan, dan bertakwa selalu sama Allah. Iya, itu penting banget. Penting banget, Mas. Untuk apalagi untuk era-era zaman sekarang. Betul, karena itu jangan sampai kita bergaul sama yang menentang dengan Islam, terus kita terbawa-bawa, Mas. Lebih baik ibaratnya kalau ada pepatah bilang sedia payung sebelum hujan. Ibaratnya kita harus antisipasi, Mas. Harus antisipasi, jangan sampai kita terbawa gitu loh oleh orang-orang sekitar yang bertentangan dengan Islam. Masya Allah. Terima kasih sekali. Siap, Mas. Atas bincang-bincang kita saat ini pada hari ini ya, insya Allah. Semoga bisa menginspirasi sahabat ngaji cerdas ya, insya Allah ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, sahabat ngaji cerdas. Insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Doakan semoga Mas Ray istiqomah, insya Allah, dan insya Allah juga sepak bolanya lancar ya, Mas ya. Amin, Mas. Ya, sampai insya Allah sampai mendunia insya Allah. Tim favoritnya apa? Kalau saya nggak pernah punya tim favorit. Oh, gitu. Tim yang bisa saya bela aja itu tim favorit. Oke, baik, Indonesia ya, insya Allah ya. Baik, itu saja yang kita sampaikan. Sekali lagi, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.